Dan kasus tewasnya Prada Luki merupakan satu dari sejumlah kasus yang memiris hati di saat para orang tua kehilangan anak-anak mereka. Tragisnya di antara para korban tewas diakibatkan aksi keji para pelaku. Ya, terakhir kasus tewasnya anggota Paskibraka yang juga siswi SMA di Mandailing Natal yang pelakunya merupakan tetangga korban sendiri. Dalam deret kasus ini para orang tua korban pun meminta pelaku dihukum berat. Kasus pembunuhan terhadap seorang siswi anggota Paskibra di Kabupaten Mandailing Natal menambah catatan kasus pencabulan yang berujung pembunuhan di Indonesia. Siswi salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Mandailing Natal berinisial DF tewas dibunuh oleh mantan tetangganya berinisial YN. Teka-teki kasus penemuan jenazah DF siswi SMA anggota Paskibraka yang dilaporkan hilang lalu ditemukan terkubur di sebuah lubang di perkebunan sawit Desa Teluk Kecamatan Natal Mandailing Natal terungkap. Pelakunya adalah mantan tetangga korban berinisial YN. Pelaku selain merampas ponsel dan motor juga mencabuli korban. Aksi keji pelaku tentu tidak bisa diterima orang tua korban. Ditemui di rumahnya pada Rabu 6 Agustus, ayah korban tidak mampu meredam amarah hingga menangis. Sang ayah hanya punya satu tuntutan, pelaku dihukum mati. Kami sederhana, mintanya kami dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Meski polisi telah menangkap pelaku pembunuhan, polisi masih mengembangkan kasus ini. Termasuk orang lain yang terlibat menyembunyikan sepeda motor korban. Saat sekarang ini terkait saksi-saksi yang lain masih dalam agenda pemeriksaan. Secepatnya akan kami rampungkan, kemudian akan melaksanakan tahapan penyidikan selanjutnya. Kasus tragis yang menewaskan siswi SMA anggota Paskibraka menambah kasus keji yang menyebabkan orang tua harus kehilangan anak mereka. Sebelumnya sekitar setahun lalu, yaitu pada September 2024, kasus Nia penjual gorengan menyita rasa perhatian publik. Kasus ini berujung pada vonis mati pelaku bernama Indra Septriaman alias Indragen yang juga tetangga korban. Bicara soal pelaku keji, masyarakat pun sejalan dengan para orang tua korban yang kehilangan. Sebagian masyarakat menilai hukuman berat harus dijatuhkan kepada para pelaku. Pembunuhan tersebut adalah tindakan kriminal berat. Jadi kalau memang secara hukum terbukti ya sepertinya pantas seperti dihukum mati. Kepada korban itu tuh sangat tidak manusiawi lah, tidak berperi kemanusiaan. Jadi apa yang dia lakukan harus dibalas setimpal dengan apa yang sudah diputuskan seperti itu. Jadi semoga itu yang terbaik lah buat di Indonesia gitu. Jadi harapannya sih nggak ada kasus-kasus lagi kayak gitu. Saya turut lega sih ya karena itu hukuman yang pantas buat kejahatan seperti itu sih. Yeah. Berdasarkan data Amnesty International, Indonesia signifikan menyumbang jumlah vonis hukuman mati. Pada tahun 2024 ada sebanyak 85 orang dipidana mati di Indonesia. 64 orang terkait perkara narkotika, 21 orang terkait kasus pembunuhan. Dan pada Januari hingga Maret 2025, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati kepada 21 terdakwa. Tim Liputan CNN Indonesia.